Ini kita menyerahkan kepada Pak Anies sebagai satu penghormatan bahwa ya beliau adalah calon yang sama-sama kita dukung, yang tentunya beliaulah yang paling tahu siapa yang paling tepat untuk mendampingi beliau. AHY bisa menjegal Anies Baswedan, koalisi perubahan gak kompak, dan dipastikan bubar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan ini juga sebagai satu simbol dan pertanda bagi publik juga bahwa ketika kita memberikan dukungan kepada calon presiden, ya tentu kita harus menghargai. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bisa menjegal bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini karena yang bisa menjegal Anies Baswedan untuk mengikuti Pilpres 2024 adalah partai-partai di dalam koalisinya, yaitu Demokrat, PKS, dan Nasdem, bukan dari eksternal. Menurutnya, jika Anies tidak segera menjadikan AHY cawapres atau bahkan tidak memilihnya, maka Ketum Demokrat bisa menjegalnya. Publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said mengklaim ada pejabat negara pergantian mendatangi Partai Keadilan Sejahtera. Ia menyebut pejabat itu ingin PKS keluar dari KPP, sehingga Anies gagal dapat tiket maju sebagai capres. Diketahui KPP yang mengusung Anies terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pejabat itu datang dengan iming-iming pada PKS mulai tawaran posisi sampai sumbangan material. Kendati begitu, Sudirman Said bersyukur partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan tidak tergoda dengan iming-iming itu. Sudirman membenarkan, saat ini memang banyak godaan dan rayuan terhadap koalisi perubahan untuk menggagalkan pencapresan Anies. Namun, kata Sudirman, makin banyak godaan yang datang, justru koalisi perubahan makin solid. Tapi adanya pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono memicu terjadinya perubahan peta politik, terutama bagaimana partai atau koalisi partai akan menata kembali manajemen isu yang akan dipakai untuk kampanye ataupun propaganda. Angin segar bagi semua pihak jika pertemuan AHY dan Puan akan meredakan isu-isu panas berkaitan pro dan kontra dengan pemerintah. Kemudian akan juga merelai isu politik identitas. Perilaku politik yang dipertontonkan oleh AHY dan Puan akan membawa dampak positif bagi kenyamanan para pendukung kedua partai. Sesungguhnya Demokrat dan PDIP itu sudah lama berada dalam kolam yang beda. Pertemuan itu didasari salah satunya karena tidak terjadinya kesepakatan antara Demokrat dan Nasdem soal AHY menjadi cawapres Anies. Melihat ini, bisa jadi AHY akan menjegal Anies dengan meninggalkan koalisi perubahan. Banyak orang memang yang mengira dengan ditandatanganinya piagam koalisi perubahan pada 24 Maret 2023 silam, PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem akan semakin solid mengusung Anies. Hanya saja ternyata kenyataan tidak seindah apa yang dibayangkan. Harapannya koalisi pengusung Anies semakin kompak, Nasdem dan Partai Demokrat malah gontok-gontokan. Memang kalau diperhatikan, ketika partai tersebut mengusung Anies rupanya ada udang di balik bakwan. Demokrat yang sudah gemes akhirnya bersuara, memberi ultimatum ke arah Anies dengan memakai alasan bahwa tren penurunan angka Anies itu disebabkan karena tidak kunjung mengumumkan bakal cawapresnya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu, Partai Demokrat Andi Arief, yang memberikan ultimatum. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies. Ini kalau bukan ngancam, apa dong namanya ya? Bukan hanya Andi Arief yang menegaskan ultimatum ke Anies, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga menegaskan hal yang sama, mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapresnya. PKS juga ikut menyetujui pernyataan Demokrat itu, menyebutnya sebagai usulan yang bagus. Nasdem pun turun tangan membela Anies, memperingatkan agar Andi Arief jangan cawe-cawe soal cawapres, karena sudah disepakati dalam piagam koalisi bahwa mandat pemilihan cawapres sudah diserahkan kepada Anies.
Nasdem juga menegaskan bahwa dalam piagam koalisi tidak ada batasan waktu bagi Anies untuk menentukan siapa cawapresnya. Sementara dari pihak Anies diwakili oleh Sudirman Said menyatakan bahwa bakal cawapres Anies sedang dalam tahap finalisasi dan ditimbang plus minusnya. Wah, beneran gontok-gontokan ini ya. Nah, ini kan buktinya, publik pun bisa melihat bahwa Demokrat sudah beberapa kali mengancam Anies. Jadi kalau ngomong soal penjagalan, ya jangan nuduh-nuduh ke pihak luar lagi. Apalagi sampai menuduh ke arah pemerintahan Presiden Jokowi. Lihat ke sebelah kiri dan kanan. Ternyata yang sudah mengancam dan punya kuasa untuk menjegal Anies adalah Partai Demokrat. Bagaimana kalau menurut Anda? Oh enggak, saya kan lagi saksi akad nikah. Sudah disampaikan belum Pak? Apa namanya ini? Disampaikan ke Pak Sekda dan sudah dijelaskan sama PD Pasar nih, PD Pasar jelaskan. Gara-gara Anies, Ganjar harus telepon PJ Gubernur DKI untuk selesaikan masalah DKI? Ini semua emang masalahnya Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, tapi kok dibully ya? Padahal kita ingin menyampaikan saja, dan itu saya lakukan dimanapun, termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang. Oh, lagi menghadiri akad nikah. Oh, ya udah nggak apa-apa. Salam aja. Ada Pak Sekda nggak di situ? Nggak ikut ya? Nggak ada. Oke, sampaikan salam saya ya. Ya, makasih. Ini lagi kita telepon Pak Gubernur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fadi Bakri di channel Jurnal 45. Husin Shihab yang dikenal sebagai loyalis Ganjar Pranowo mengaku heran dengan perundungan yang diterima Gubernur Jawa Tengah itu usai membantu pedagang di Jakarta. Diketahui Ganjar mendapat bulian warganet usai menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ganjar menelpon Heru usai mendapat keluhan dari warga selepas dirinya belusukan ke pasar di Jakarta Utara. Gak kebayang gimana kalau Pak Ganjar Pranowo melakukan keburukan. Bantuin orang di pasar aja dibully, heran gue. Pejabat baik malah dibully, yang suka ngibul dan bentak-bentak malah didukung. Aneh kan? Kata Husin Shihab lewat akun media sosial Twitternya, dikutip pada Selasa 27 Juni 2023. Pernyataan itu ia sampaikan sambil melampirkan berita berjudul Ganjar Pranowo bingung jadi sorotan usai telepon Heru. Kok dibully ya? Warganet mengkritik Ganjar karena dinilai tak punya wewenang di Jakarta. Sementara warganet menilai masih banyak masalah yang harus diselesaikan di Jawa Tengah tempat Ganjar kini bertugas. Miris memang melihat kelakuan orang-orang yang mendukung Anies. Semua pihak yang melakukan sesuatu demi kebaikan rakyat dihujat habis-habisan. Padahal yang dilakukan Ganjar itu bagus, yakni mencari jalan keluar dari masalah yang ditelantarkan dan tidak diurus oleh Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Ganjar bukan untuk kepentingan Ganjar, tapi untuk masyarakat DKI Jakarta. Ganjar juga pasti menyadari lingkup kewenangannya di Jawa Tengah. Karena itu, beliau menghubungi PJ Gubernur DKI dan Sekda DKI untuk menyampaikan masalah warga. Memang masalah di DKI Jakarta sepeninggal Anies Baswedan masih menjadi momok bagi warga DKI dan pemimpin penggantinya PJ Heru Budi. Pemaparan di atas rasanya sangat tepat untuk menggambarkan tugas berat yang sedang diemban oleh Heru Budi Hartono selaku penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Ia jelas sedang mewarisi piring kotor yang sangat mudah terlihat dalam rentang waktu 8 bulan terakhir sejak Anies, gubernur hasil politisi ayat dan mayat itu selesai menjabat pada Oktober 2022. Tak hanya membuat repot Heru Budi Hartono, tetapi juga menyengsarakan warga hingga menimbulkan korban jiwa. Kita masih ingat bagaimana sumur resapan tak hanya menjebloskan beragam jenis kendaraan, tetapi sampai membuat seseorang meninggal dunia gara-gara terperosok. Justru menjadi korban dari program andalan sosok bapak politik identitas itu.
Bicara soal proses politik dan partisipasi publik, rasanya tidak semua hal butuh itu. Bagaimana dengan Formula E? Apakah ada partisipasi publik? Tidak ada. Banyak yang menolak, tapi Anies tetap lanjut. Banyak kejanggalan, tapi Anies bermanuver untuk menutupinya. Bahkan pohon-pohon di Monas pun dibabat seenaknya demi ambisi seorang Anies. Dan tidak ada kejujuran diapakan pohon tersebut. Biasanya sih sudah jadi mebel. Duitnya dikemanakan gak ada yang tahu deh. Krisis dan minimnya fasilitas kehidupan buat rakyat kecil saat Anies jadi gubernur sangat kontras dengan rencana Anies mengadakan acara balapan Formula E. Modal penyelenggaraannya saja sangat besar. Biayanya 350 miliar rupiah untuk menggelar satu kali balapan sebagai komitmen fee. Ini akan mengalami kenaikan 2% dari biaya awal setiap tahunnya. Ditambah pembayaran asuransi senilai 545 miliar rupiah. Ditambah pembangunan sarana dan prasarana buat balapan, seperti perbaikan jalan, pembuatan trek, dan lain-lain, diprediksi mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Total pengeluaran buat lomba buat orang kaya ini melebihi 1 triliun rupiah. Bagaimana kalau menurut Anda?